Pemirsa, Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain meminta maaf atas viralnya lagu Lelaki Banget. Maksud kami, lagu Lalaki Langit, Lalanang Bejat yang diciptakan olehnya. Ya, Om Zain menjelaskan awal mula lagu itu dibuat. Lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat menuai kritik hingga somasi karena dinilai seksis terhadap kaum perempuan. Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain meminta maaf dan menjelaskan lagu itu awalnya dari puisi yang dibuat pada tahun 2020, bukan saat diangkat menjadi bupati. Itu berawal dari sebuah visi dan kata-kata lagu itu saya buat tahun 2020. Artinya pada saat itu dibuat oleh seorang Om Jen, seorang pengembara yang pada saat itu menurut saya lagi tersesat. Bukan oleh Om Jen, seorang bupati. Di lirik dalam lagu itu mengungkapkan apa Om Jen? Ya kan, perjalanan spiritual orang tuh berbeda-beda. Bisa hidup seorang itu kan berbeda-beda. Cerita cinta seseorang berbeda-beda. Cerita asmara seorang berbeda-beda. Cerita rumah tangga seorang berbeda-beda. Termasuk cerita tentang pengembaraan hidup saya. Yang pada saat itu menurut saya ya dalam kategori beragatif, kategori nakal. Sehingga saya merenung dan berpikir, ya Tuhan, untung saya diciptakan jadi laki-laki. Kalau jadi perempuan bagaimana jadinya saya. Itulah yang mau saya ungkapkan pada saat itu. Karena saya jadi laki-laki pun pada saat itu rambut saya kan panjang. Apalagi dari perempuan, ya kan gitu ya. Dan hal-hal lainnya termasuk yang ada dalam lirik lagi. Maksudnya kan ada jeda tuh, itu puisi dari tahun 2020 dan menjadi lagu pada baru-baru ini. Itu prosesnya gimana sih Om Jen? Ya kan, puisi sering saya bacakan pada saat itu. Nah tahun 2023 masih belum saya jadi bupati loh. Ada seorang seniman, Om, ini kita aransemen jadi lagu ya, kan gitu. Ya oke, nggak masalah. Tapi saya nggak mau bayar ya, saya bilang saya gratis. Ya oke. Nah lahirlah sebuah lagu Lalaki Langit, Lalanang Bejat yang saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Atau sebagian pihak ya. Setelah ada somasi juga dan proses yang lain, apa tindakan ke depannya dari Om Jen? Ya kalau untuk tadi kata-kata yang dianggap bahwa itu kontroversi saya minta maaf. Tapi kalau untuk somasi, karena kaitannya ini dengan somasi, saya jadi harus konsultasi dulu dengan warga saya. Sementara itu, netizen mulai menyoroti makna dari lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat ciptaan Bupati Purwakarta Saiful Bahri bin Zain. Lirik mana yang diduga menyinggung kaum perempuan? Ini dia ulasannya. Beginilah lirik lagu yang ramai diperbincangkan di media sosial. Ada beberapa kata dalam lirik lagu yang diduga melecehkan kaum perempuan. Seperti lirik pembuka yang berisi, terima kasih Tuhan sudah menciptakan saya jadi laki-laki. Andai saja jadi perempuan, SMP kelas 3 sudah keguguran 7 kali. Dan juga masih banyak lagi kata-kata dalam lirik yang dianggap tidak pantas. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Prarartia turut berbuka suara, dirinya pun mengaku geram dengan lirik yang dianggap tidak pantas. Atalia menganggap sepositif apapun mencoba memahami lagu, namun tidak ditemukan lirik yang menghormati perempuan. Bahkan tidak hanya Atalia, pegiat isu perempuan sekaligus Ketua Aliansi BEM Purwakarta Sela Amelia menyebut bahwa candaan seksis bukan persoalan sepele dan merendahkan perempuan. Untuk lagi Purwakarta yang bupatinya merilis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat. Waktu acara hajat bumi di Linggamukti Purwakarta, Bupati bin Zain ini bilang, ya ayo lestarikan bahasa Sunda, karena bahasa Sunda tuh bahasa ibu. Hakengnya kita pertama tuh bahasa Sunda gitu ya. Memang kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ke belakang gitu ya, pemimpin-pemimpin kita ini suka banget melekatkan identitas kesundaannya. Tak terkecuali bin Zain. Sebenarnya nggak baru sih, dia itu tulis lagu Lalaki Langit Lalanang Bejat tuh dari Januari. Cuman memang karena nggak tenar, somehow jadi nggak banyak yang tahu aja. Kita bedah ya.
terima kasih Tuhan telah menciptakanku sebagai laki-laki. Sebab kalau aku jadi perempuan, sampai kelas 3, aku udah keguguran 7 kali. Makasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki, aku jadi nggak usah beli kutang yang busanya lebih besar dari payudara. Terima kasih Tuhan sudah menciptakanku sebagai laki-laki, tak usah berkeliling apotek kalau telat datang bulan. Kalau misalkan kita lihat, lagu itu merupakan bentuk syukur seseorang telah diciptakan sebagai laki-laki. Tapi kemudian apakah layak kita menuturkan syukur kepada sesuatu yang adiluhung, kepada sesuatu yang kita agung-agungkan dengan konstruksi lirik yang superior abis, dan kata menstruasi, likutang, reproduksi, kehamilan itu dijadikan olok-olok. Jangan bawa-bawa identitas kesundaan, jangan bawa-bawa budaya kesundaan kalau misalkan kamu cuma ingin mengolok-olok perempuan. Karena sebagai perempuan aku merasa tak aman, sebagai orang Sunda aku merasa dipermalukan. Ya gimana Nata, sebagai pria yang juga Sunda nih kebetulan, jadi ngerti isi lirik lagu ini. Kebetulan saya bukan orang Sunda, jadi agak nggak ngeh gitu ya. Ya kalau misalnya kita lihat sih dari lirik segala macam sebenarnya apapun karya itu sebenarnya baik, tapi kan ini kan mengandung unsur-unsur yang merendahkan, melecehkan perempuan. Ini tidak dibenarkan juga karena mau bagaimanapun kita harus namanya laki-laki itu harus menjaga wanita, terus juga melindungi dan lain-lain, bukan justru malah merendahkan ataupun melecehkan. Terima kasih Nata. Gitu. Wanita-wanita yang nonton pasti senang sekali dengan statementnya Nata ini ya. Ya mungkin memang intinya harus saling menghargai ya antara wanita dan juga pria begitu. Betul. Wanita menghargai pria, pria juga menghargai wanita dengan segala keunikannya begitu ya. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, sidang perdana ijazah Jokowi digelar. Jaksa penuntut umum mendakwa Dr. Tifa dengan sejumlah pasal. Di antaranya adalah Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Ya, kuasa hukum Jokowi yang hadir di persidangan mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti ijazah di hadapan majelis hakim. Sidang perdana Dr. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berlangsung hampir 3 jam di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di persidangan, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menjerat Dr. Tifa dengan sejumlah pasal, termasuk pasal dalam Undang-Undang ITE serta pasal pencemaran nama baik. Setelah dakwaan dibacakan, Dr. Tifa menyatakan akan mengajukan perlawanan. Adalah lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal itu tentang gambar. Pasal yang betul-betul sangat sembarangan tentang gitu ya. Itu. Kuasa hukum Jokowi yang hadir di sidang perdana Dr. Tifa mengatakan bahwa kliennya siap hadir membawa bukti di hadapan majelis hakim. Jokowi bahkan berencana membawa seluruh dokumen kelulusannya sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Memang bahan yang laporan kami adalah 3235 ITE dan kemudian 433, 434 yang KUHP baru juga. Kalau dulu 310, 311. Memang sudah sesuai dengan laporan kami dan kami juga mengapresiasi sekali penuntut umum dakwaannya sangat komprehensif yang menurut kami juga sudah mewakili kepentingan Pak Jokowi. Kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan siap untuk hadir tentunya untuk merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid. Menutup sidang perdana, majelis hakim memberikan waktu 1 pekan kepada tim kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa untuk menyusun perlawanan atas surat dakwaan. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 9 Juli 2026 dengan agenda penyampaian perlawanan atau keberatan dari pihak terdakwa. Dari Jakarta, Yasmin Atania, M. Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan.